Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Tantra. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kelas 5, tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 1. Kali ini Bapak menggunakan aktor atau spin yang sudah tidak asing lagi bagi para anak cowok ini, terutama gamers. Tentunya sudah tahu, Bapak harap dengan aktor ini kalian akan tambah berminat untuk belajar di tengah pandemi ini, karena yang Bapak dengar saat kamu belajar di rumah itu lebih banyak main game daripada belajarnya. Mudah-mudahan dengan ini kalian dapat tambah bersemangat untuk belajar. Oke? Baik, kali ini anak-anak Bapak punya sebuah video. Silakan perhatikan. Ini akan berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, pertanyaan dari Bapak. Bagaimana ikan bernafas dalam air? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, tentunya kalian sudah pernah berenang. Bisakah kalian bernafas dalam air? Nah, lantas, apakah jawaban dari pertanyaan bagaimana ikan bernafas dalam air? Ataukah ikan tidak bernafas? Sedangkan ikan merupakan makhluk hidup juga. Ciri makhluk hidup salah satunya adalah bernafas. Nah, kita akan mempelajari tentang pernapasan pada hewan ya. Silakan simak penjelasan berikut. Yang pertama, pernapasan pada cacing tanah ya. Cacing tanah ini nama lainnya adalah Vermes ya, itu nama Latin dari cacing tanah. Perhatikan gambarnya ini ya. Cacing tanah atau nama Latinnya adalah Vermes itu bernafas melalui permukaan kulitnya ya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ya, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis ini terdapat pembuluh udara. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Nah, pada darah, cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Ya, cacing ini bagi sebagian orang hewan yang cukup menjijikan, tetapi kalau kalian tahu, cacing itu sangat banyak manfaatnya ya. Berikutnya, pernafasan pada serangga. Nama latinnya adalah Insecta. Perhatikan ya, di sini contoh serangga yang Bapak tampilkan adalah lebah. Serangga sendiri tidak hanya lebah ya anak-anak, ada kupu-kupu, ada capung, dan lain sebagainya. Kira-kira bernafas dengan apakah insekta ini? Nah, alat pernafasan serangga itu namanya trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut namanya trakeola ya. Nah, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh. Ya, ini namanya spirakel. Nah, selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Nah, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang namanya spirakel ya. Itulah pernafasan pada serangga atau yang nama lainnya adalah insect ya, atau insekta. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi untuk hewan selanjutnya. Ya, yang tadi sudah Bapak tampilkan di awal. Ada gambar ikan ya, ikannya sangat bagus, ada di akuarium sana. Kira-kira ikan ini bernafas dengan apa ya? Nah, berikut Bapak akan mencoba untuk menjelaskannya. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan, namanya insang. Nah,
Ginsang ini berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Ginsang terdapat tepat di belakang rongga kepala atau rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, biasanya ginsang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut operculum ya. Nah, pertama-tama tutup ginsang itu menutup nih proses pernafasannya. Terus secara bersamaan ketika ginsangnya tertutup, mulut ikan itu terbuka dan dinding mulut jadi mengembang. Nah, saat itulah air terisap masuk. Nah, kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup ginsang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati ginsang. Nah, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Itu sekilas tentang pernafasan ikan atau fishes. Untuk hewan selanjutnya, apa ini kira-kira? Wah, bunyinya sangat-sangat merdu ya. Pernafasan pada hewan amfibi, dalam hal ini Bapak contohkan salah satunya adalah katak ya. Nah, katak itu termasuk hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi anak-anak? Ya, hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air ya. Di dua alam, darat dan air. Nah, saat masih muda itu katak bentuknya seperti ikan ya. Namanya adalah kecebong ya, seperti yang digambar hijau ini. Nah, katak muda atau kecebong ini bernafas melalui insang. Tapi saat dia sudah tumbuh menjadi dewasa, dia akan bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Memang sedikit unik ya. Untuk kalian yang tidak tahu, misalkan main ke sawah, ada ikan kecil-kecil ya, mirip ikan pokoknya itu kamu kira itu ikan lele kecil, ternyata itu adalah yang namanya kecebong ya. Uniknya, kalau amfibi atau katak ini ketika masih kecil dan juga sudah dewasa itu alat bernafasnya berbeda ya. Kalau kecebong itu bernafas dengan insang, nah kalau sudah besar atau katak dewasa bernafas melalui paru-paru dan permukaan kulitnya. Unik bukan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pernafasan hewan reptil. Hewan reptil di sini itu banyak ya, yang Bapak contohkan ini ada ular. Perhatikan ularnya, wah besar sekali. Salah satu hewan yang ditakuti oleh beberapa atau banyak manusia malah. Nah, kira-kira reptil dalam hal ini ular bernafas menggunakan kaget. Menggunakan apa ya? Nah, perhatikan. Reptil bernafas menggunakan dengan paru-paru ya. Nah, prosesnya udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk ya. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru ya. Contoh reptil ini ada ular, kadal, biawak, dan buaya. Itu pernafasan hewan reptil. Kita akan melanjutkan dengan pernafasan dari burung atau aves ya. Burungnya sangat-sangat indah. Ada yang tahu ini namanya burung apa? Ya, banyak yang memelihara burung di rumah ya. Nah, burung itu nama lainnya adalah aves. Pernafasan juga cukup unik, nak. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Nah, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat burung terbang, burung itu tidak menghirup udara sama sekali. Nah, dari mana atau bagaimana cara burung bernafas ketika sedang terbang? Ia memanfaatkan alat bantu yang namanya pundi-pundi atau kantong udara. Jadi, saat dia bertengger atau tidak terbang, burung itu menghirup nafas yang sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan di yang namanya kantong udara atau pundi-pundi udara. Nah, ketika sudah terbang, maka pundi-pundi udara itulah yang akan menyuplai oksigen masuk ke dalam paru-paru. Itu pernafasan dari burung atau nama latinnya adalah aves. Yuk kita lanjutkan. Berikutnya ada pernafasan hewan mamalia. Ya, kenapa mamalia? Kenapa nggak Bapak Lia? Ya, bukan ya. Apa itu mamalia?
Jadi, yang dimaksud dengan mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Nah, ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat seperti yang Bapak contohkan di sini, misalkan adalah ada harimau, kambing, sapi, kerbau, dan juga kuda. Terus ada mamalia air, misalkan paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, kira-kira mamalia bernafas dengan apa? Ya, mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru ya. Alat pernapasannya dimulai dari ada hidung, ada pangkal tenggorok, ada batang tenggorok, kemudian ke paru-paru. Sistem kinerjanya hampir sama dengan pernapasan manusia. Itu dia pernapasan dari hewan mamalia. Nah, demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Bapak. Jangan lupa tetap semangat belajar dan pantang menyerah untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.